Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kajian kita hari ini Taklim Islami menuju rumah masa depan, bagian ketiga tentang hisab. Bagian ke-1 telah dikaji yang berkaitan dengan konsep hidup dan alam barzakh. Bagian kedua berkaitan dengan as-sa'ah, kiamat, lalu bahas kebangkitan dan mahsyar, hari berkumpulnya manusia di mahsyar. Kali ini tentang hisab. Secara bahasa, hisab itu dari kata hasibah. Hasibah bisa diartikan menduga, menyangka, mengira, dan juga menghitung. Ar-Raghib mendefinisikannya, hisab itu ialah isti'malul adad, menggunakan hitungan, atau dengan kata lain menghitung dengan caranya. Hal ini disyaratkan ayat Allah di dalam surat Yunus ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Agar kamu mengetahui bilangan, yaitu bilangan tahun dan perhitungan waktu. Di dalam Al-Quran, kata hisab tidak hanya sekedar diartikan menghitung, tapi ada juga makna lain. Misalnya, pertama, ada hisab dalam arti adab, siksa, atau anar, api. Ini tertuang di dalam surat Al-Anbiya ayat 1. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum bi qablati muqridun. Di sini sudah dekat hisabnya, maksudnya adalah adab. Kedua, hisab juga bermakna kafian, cukup. Seperti pada surat An-Naba ayat 36. Jaza'am mir rabbika atau an hisaba. Hisab di sini artinya pemberian yang cukup. 3. Hisab pun juga bermakna lebih dari yang diduga. Seperti pada Al-Quran Ali Imran 37. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisabin. Maka bighairi hisabin artinya adalah lebih dari dugaan. Lalu ada lagi hisab dalam arti aktsar mimma yastahiquhu, yaitu lebih dari haknya. Seperti pada surat Al-Ghafir ayat 40, yadkhuluna al-jannata yarzuquna biha bighairi hisabin. Mereka diberi rezeki lebih dari hak yang mereka mesti terima. Adapun makna yaumul hisab seperti yang tertuang di dalam surat Ibrahim ayat 41, itu bermakna munculnya, nampaknya pembalasan terhadap amal. Itu yang diungkapkan Al-Maraghi, yadharul jaza al-a'mal. Atau yaumul hisab juga bisa bermakna yauma yaqumun nas lil hisab,
hari di mana manusia ditetapkan untuk dihisab. Ibnu Katsir menerjemahkannya, hari hisab itu ialah yaumun tuhasabul abduka fatuzihim bi amalihim in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Hari di mana seorang hamba dihisab lalu dibalas, jika baik dibalas dengan kebaikan, dan jika buruk dibalas dengan keburukan. Maka dalam judul makalah ini yang namanya hisab seperti di atas, yang dimaksud ialah yaumul hisab, yaitu hari hisaban. Rasulullah SAW memerintahkan kita berhisab dirilah sebelum dihisab nanti oleh Allah. Di dalam hadis yang tertuang di dalam Sunan Tirmidzi, Rasul mengatakan, al-kayyisu mandana nafsahu. Orang yang beruntung adalah orang yang suka menghisab dirinya di dunia sebelum dihisab pada hari kiamat nanti. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia suka menabung bekal untuk setelah nanti apabila dia mati. Wal azizu manittaba'a nafsuhu hawahu. Sedangkan orang yang rugi, orang yang lemah adalah orang yang nafsunya, jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu yang mengendalikan dirinya, hawa nafsu yang memimpin dirinya, bukan agama yang memimpin dirinya. Umar bin Khattab membahasakannya dengan bahasa lain, yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sering kita dengar ini, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Kalau dalam bahasa Nabi adalah dana nafsahu, yaitu orang yang suka mendekat-dekatkan dirinya kepada jiwanya. Dengan kata lain ialah menghisab. Kemudian Maimunah bin Mahran mengatakan, la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu. Seseorang belum dapat dikatakan bertakwa sebelum dia dapat menghisab dirinya. Yuhasibu syarikahu, coba hisablah temanmu. Apakah kita sudah pernah berteman? Apakah teman yang kita temani itu adalah orang yang akan membawa kita kepada kebaikan, ataukah teman yang kita miliki itu teman yang menjurus kepada keburukan? Hisablah syarikahu, hisablah temannya. Lalu hisab pula mat'amahu wa malbasahu, hisablah pak makanan yang kita makan dari mana. Coba hisab pula baju yang kita pakai halal atau haram. Karenanya penting berhisab diri sebelum dihisab oleh Allah. Bagaimana hisab robbani? Hisab robbani adalah erat kaitannya dengan usaha. Karena itu hisab Allah terhadap kasbi, usaha, bukan gol. Hisab Allah itu bukan gol, bukan hasil, tapi hisab Allah lebih erat kepada kasbi, usaha seseorang. Karena itu saya mengatakan bahwa hisab robbani adalah kasbi. Artinya Allah menghitung seseorang itu lebih erat kepada usahanya untuk melakukan satu kebenaran.
sekalipun yang dia capai, yang dia inginkan belum tercapai. Ini didasarkan pada ayat-ayat Allah, antara lain Al-Baqarah 202. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Bagi mereka mendapatkan bagian dari apa yang mereka kasab. Wallahu sari'ul hisab. Allah maha cepat perhitungan. Jadi kata kasab diikuti dengan hisab, ini memberi arti bahwa hisab robani adalah kasbi. Demikian pula di dalam surat Al-Jasiyah ayat 22, walituzza kullu nafsin bima kasabat. Ayat yang sering kita dengar, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Di dalam surat Al-Ghafir, al-yauma tuzza kullu nafsin bima kasabat. Sama. Karena itulah Allah menghisab seseorang, penekanannya kepada kasbi, usaha. Karena itu ada hadis Nabi yang mengatakan, idza istadal hakimu fa'asoba falahu ajrani. Apabila seorang hakim beristihad lalu istihadnya benar, ganjarannya 2. Wa ini istihada, andai kata dia beristihad, fa'akhla, lalu istihadnya salah, falahu ajrun wahidun, maka dia mendapatkan 1 pahala. Pertanyaan kita, kenapa salah di pahala? Bukankah mesti yang benar? Tapi ini istihad salah, maka diberi ganjaran. Ini karena usaha. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kebenaran. Urusan benar dan tidak itu di luar perhitungannya. Maka karena usahanya Allah memberikan pahala. Bapak-bapak, manusia semua dan ibu-ibu yang di bawah diperintahkan untuk mencari ilmu, bukan diperintahkan untuk pintar. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu diperintahkan untuk pintar, loba nu dosa. Lantaran loba nu diajar, loba keneh nu bodoh daripada. Nah, balik ke dia kan poho deui. Terus di muka kan hese dibaca. Nah, karena yang diperintahkannya kasbi, usahanya, gitu kan? Sekalipun kita pergi dari sana gek diuk timimiti hamdalan bikin kahotib wasalam sare, itu sudah dapat pahala. Kasbi, usahanya kasbi. Sesuatu yang salah dilakukan oleh seseorang, apabila kasabnya benar, itu tidak dosa. Tapi sesuatu yang benar, hakikatnya harus benar dan tidak dosa, apabila kasabnya salah, itu bisa jadi dosa. Tergantung kasbinya. Saya sering memberikan contoh, ada uang di atas meja 100.000. Lalu kata kita, aduh duit kuring katinggalin. Lalu diambil, jajan, habis. Ternyata dibuka, di loket duit kuring ayam. Berarti yang diambil duit siapa? Orang lain. Mengambil uang orang lain adalah dosa. Tapi karena kasabnya nyokot duit sorangan, itu dosa. Nah sebaliknya, di atas beda ada uang 100.000. Kata kita, lalu duit batur ketinggalan paling siap. Nah terus kurang dipaling, dicokot, dijajankan CF. Ternyata nu dipaling duit urang. Dosa tidak? Dosa karena kasabnya. Bapak pulang ngaji dari masjid ambil senal Batak. Lalu kita pakai karena kita niat mengambil senal kita. Datang ke imah senal Batak aya si horeng indit ka piade pokok nyokot senal. Nah, dosa enggak? Yang diambil senal orang. Tapi kita pulang dari piade, aduh bata alus dipaling siah, ternyata nu dipaling senal urang, dosa. Itu kasbi.
Pertanyaan berikutnya, contoh kasbi, bahwa hisab robani adalah kasbi. Kemana sholat menghadap? Kiblat. Kiblat itu mana? Al-Quran menjelaskan bahwa liwajhaka syatrul masjidil haram, berarti adalah kiblat itu adalah Masjidil Haram. Kalau kiblat itu Masjidil Haram, menghadap Masjidil Haram, berarti orang sholat di Masjidil Haram kudu keluar lantaran teu nyang hareup. Tapi orang yang berada di Masjidil Haram teu keluar Masjidil Haram, tapi sholatnya menghadap Ka'bah. Kalau begitu kiblat itu Ka'bah. Nah sekarang Ka'bah itu kan banyak juru, ada sini, ada sini, ada sini. Yang mana Ka'bah itu? Hakikat kiblat itu? Ternyata hakikat kiblat itu Hajar Aswad. Maka jika kita mau mencapai kepada goal kebenaran, bisa jadi anu benar sholat teh dengan imam Masjidil Haram lantaran pas jeung Hajar Aswad. Nah sekarang kita sholat tiap hari menghadap kiblat ke sana, kira-kira pas tidak kepada Hajar Aswad? Belum tentu. Pas tidak kepada Masjidil Haram? Belum tentu. Bisa jadi luhur teuing, lantaran dunia muter. Bisa jadi handap teuing, bisa jadi kabelah katuhu teuing, bisa jadi kabelah kecat teuing. Karena usaha kita untuk pas, maka sholat kita sah. Berarti kasab. Karena itu maka hisab robani adalah kasbi, usaha. Jika kita berbicara tentang usaha manusia, kasbi insani, Al-Quran telah menggambarkan ada 4 macam kasab usaha. Pertama, ada manusia yang tidak mau kasab, padahal dia punya kesempatan, punya waktu, punya tenaga, tidak ada udzur. Orang ini yang tidak punya kahayang, tidak mau usaha, tidak mau bekerja, tidak mau pergi, padahal punya kesempatan, punya waktu, maka dibenci Allah. Dibenci Allah. Ini ditunjukkan oleh ayat di dalam Al-Quran An-Nisa 97. Nanti malaikat mematikan manusia terhadap orang yang eueuh kahayang, orang yang tidak punya kemauan. Malaikat itu bertanya, "Fima kuntum?" Kenapa kamu tidak mau pergi? Tidak mau berjuang? Dia beralasan, "Kunna mustad'afin fil ard." Kami adalah orang lemah di muka bumi ini. Lalu malaikat bertanya, "Alam takun ardullah wasi'ah?" Bumi Allah itu luas, tidak seluas daun kelor. Tapi pergilah kamu, fatwajiru biha. Kamu bisa pergi sebenarnya, tapi karena malas, akhirnya dia tidak pergi. Maka paulaika ma'wahum jahannam wasa'at masirah. Nah, di dalam ayat lain, di dalam surat An-Nisa ayat 95, orang yang tidak suka mau kasab, tidak suka bekerja, tidak suka usaha, kerjanya hanya duduk melamun, tidak mau beraktivitas, itu namanya al-qaidun nudarayu, nuwah kahaya. Itu Quran menjelaskan. An-Nisa ayat 95. Nah, la yastawil qaidun minal mu'minin ghaira ulid darar. Tidak ada pada makalah itu, Pak. Panitia kami. La yastawil qaidun minal mu'minin ghaira ulid darar. Tidak sama orang mukmin yang duduk padahal dia tidak punya udur. Wal mujahidun fi sabilillah, dengan orang yang berjuang. Jadi ada yang qaid ghair ulid darar, nu eueuh kahayang padahal tidak ada alasan. Yang kedua qaid ulid darar, dia duduk
kahayang mah aya ngan karena ada udur. Dan yang ketiga ada mujahidun, dia yang berjuang. Nah, yang dibenci Allah al-qa'id ghair ulid darar. Yang duduk padahal dia punya kesempatan, punya waktu, tapi tidak mau kasab, tidak mau usaha. Karena itu para pangsiunan dalam bahasa modern al-qaidun. Anu dalam yuk karena selesai kerja. Tapi di sini lain. Al-qaidun itu adalah orang yang tidak punya kemauan. Nah, orang yang tidak punya kemauan padahal dia punya kesempatan, itu dibenci Allah. Yang kedua, ada orang yang punya kemauan untuk kasab, tapi tidak bisa kasab karena udzur, halangan, karena sakit, karena lemah, karena tertindas, dan yang lain. Nah, orang yang seperti ini dimaafkan dan tetap mendapat pahala. Misalnya, ada orang yang mau ngaji ke PAD ini karena biasanya rutin ngaji, tapi tidak bisa ngaji karena dia masuk rumah sakit, tapi keinginannya ada, dia masih tetap dapat pahala. Karena udah. Nah, ini dijelaskan illal mustad'afi minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Ulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Jadi, orang yang punya uzur, baik laki-laki ataupun perempuan, dia ingin kasab tapi tidak bisa, dimaafkan Allah, pahalanya dapat. Di dalam surat At-Taubah ayat 37 ada orang yang mau berinfak. Kemudian datang orang yang meminfak kepada dia. Misalnya, apakah mau bersedekah, mau berzakat, mau apa? Tapi dia tidak bisa berinfak karena kemiskinannya. Dalam dirinya sangat ingin untuk berinfak, tapi karena miskin tidak bisa berinfak. Akhirnya keluarlah air mata dari matanya. Dia menangis karena ingin infak, tidak berinfak. Maka Allah menjelaskan dia mendapatkan pahala dari infaknya. Padahal dia tidak berinfak, hanya menangis dengan air matanya. Maka dia berinfak dengan nangisnya. Pak Nana tadi minta sumbangan, Bapak tidak ada, nangis saja lah. Berinfak dengan nangis saja. Wa yunuhum tafidu minad dami. Mata mereka mengalir air mata, hazanan, karena sedih. Allah yajidu ma yunfikun, karena mereka tidak mendapatkan apa yang mesti diinfakkan. Minimal ada kemauan, ada keinginan. Apabila tidak tercapai, masih mendapat pahala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, laqad khalaqtum bil Madinah aqwama. Pada satu pertempuran ada orang yang mau pergi berjihad, tapi dia tidak pergi karena udzur. Ma anfaqtum min nafaqatin, tidaklah kamu bernafkah. Wala qata'tum min wadin, tidaklah kamu masuk jurang ke lembah. Wala niltum min aduwin nila, tidak pula kamu menjumpai musuh. Illa waqad syarakukum fil ajri, kamu berjuang, kamu terjun ke kali, kamu turun ke lembah. Orang yang tidak ikut di Madinah tapi mereka ingin ikut karena berhalangan, maka sabda Nabi, qad syarakukum fil ajri, mereka berserikat dengan kamu dalam pahalanya. Artinya mereka tetap dipandang mendapatkan pahala. Yang ketiga, kasab manusia ialah ada orang yang kasab
berusaha, lalu sampai kepada tujuan yang dituju. Ini orang yang paling beruntung. Bapak dan ibu mau pergi cari ilmu, numpak angkot, numpak motor, atau numpak dampar sampean, nepi ka dieu, nu dituju, selesai ngaji, pulang, itu kan sampai tujuan. Nah, orang yang seperti itu paling beruntung, karena kasabnya terpenuhi. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Orang yang berjuang, orang yang berhijrah di jalan Allah, mereka akan mendapatkan jalan yang banyak dan keleluasaan yang banyak. Yang keempat, ada orang yang kasar itu, dia pergi berusaha, tapi sebelum sampai ke tempat tujuan mati di tengah jalan. Nah, ini pun telah mendapatkan pahala dari Allah. Mau pergi ngaji dari tempat jauh, pas di jalan motornya mogok, didorong-dorong, kalah kurang mengadorong motor lain motor mau kurang. Akhirnya tidak bisa. Tapi dari rumah sudah pergi. Di jalan ada gangguan. Orang itu telah mendapatkan pahala yang sama. Ini ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasul. Orang yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasul, summa yudrikul mautu, kemudian mati menjemput dia, faqad waqa'a ajruhu, maka dia telah mendapatkan pahalanya dari Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Jadi sekali lagi, orang ini masih tetap mendapatkan pahala dari Allah. Sampaikah dia kepada tempat yang dituju? Tidak. Tapi dia sudah pergi dari rumahnya, cuman ada gangguan di tengah jalan. Orang ini mendapat pahala Allah. Di dalam Tafsir Al-Baghawi dijelaskan sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi. Man kharaja hajan, orang yang keluar untuk haji, pamata, mati di tengah jalan, kutiba lahul ajrul hajj ila yaumil qiyamah, ditetapkan pahala hajinya. Wa man kharaja mu'tamiran, orang yang keluar untuk berumrah, pamata, lalu dia mati, kutiba lahu ajrul mu'tamiri, maka ditetapkan ganjaran umrohnya ila yaumil qiyamah. Wa man kharaja ghaziyan, orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah, pamata, lalu halangan di tengah jalan, kutiba lahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah, maka ganjarannya ditetapkan sampai hari kiamat. Karena itu usaha itu penting, kasab itu sangat penting. Sebab berangkat mulai dari kasab. Karenanya hisab robbani adalah kasbi, dan kasab bagi manusia adalah pangkal untuk dihisabnya seseorang. Sekali lagi, Quran mengisyaratkan 4 kasab manusia. Hiji, manusia nu'uh rahayam, padahal punya kesempatan, ini dibenci Allah. Kedua, manusia mau kasab tapi tidak bisa karena udzur, masih tetap mendapat pahala Allah. Yang ketiga, dia pergi untuk kasab, belum sampai kepada tujuan, mati di tengah jalan, ganjarannya sudah diberi. Yang keempat, orang pergi untuk kasab, sampai kepada tujuan yang dituju, pahalanya berlipat ganda. Nah, baru kita masuk kepada bagaimana kepelikan hisaban Allah. Ini dikaitkan dengan amal manusia. Ingat bahwa hisab Allah adalah kasbi. Hisab Allah itu terhadap usaha. Nah,
kepelikan hisaban Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 92-93. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Tuhanmu, pasti kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya dari apa yang mereka lakukan. Ayat ini menjelaskan kepada kita tidak ada orang yang nanti pada hari akhirat yang lolos dari hisaban. Semua pasti dihisab. Jangan kita berpikir manusia sudah terlalu banyak, mungkin saja ada yang lolos. Tidak. Allah Maha Tahu. Nah, bagaimana Allah menghisab? Nah, ini bagaimana Allah menghisab? Kalau di dalam ilmu pendidikan, hisab itu evaluasi. Evaluasi itu takwim namanya. Ya, karena itu takwim tarbawi adalah kasbi. Evaluasi pendidikan tergantung usaha, bukan gol. Murid rajin tapi pinter-pinter kurajina terus diberi nilai. Nah itu. Ulang nalika ulangan ditanya tuh bisa ngajawab hiji acan nilainya kosong ulah. Ku indit nana rengkah diuk nage geus genep nilainya teh. Nah, jika ada murid guru korek itu tidak islami, karena yang mesti dinilai evaluasi Allah adalah kasbi, takwim robbani adalah kasbi. Maka evaluasi manusia pun juga harus kasbi, usaha. Nah, bagaimana Allah menghisab seseorang? Pertama, Allah akan berbicara langsung dengan manusia per orang tanpa penerjemah dan tanpa ada dinding pemisah. Kita langsung akan berbicara dengan Allah. Di sini di dalam hadis Bukhari, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Tidak ada seseorang kecuali Tuhannya akan berbicara langsung kepada dia. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Antara Allah dengan dia tanpa ada penerjemah. Wala hijabun yahjubuhu. Tanpa ada dinding pemisah. Yakini hadis ini. Kita akan langsung berbicara dengan Allah tanpa ada penerjemah. Bahasa apa nanti Allah akan bertanya kepada kita? Kalau kita melihat hadis, saya baca sebuah hadis dan saya tulis yang diriwayatkan oleh Tabrani bahwa bahasa yang digunakan pada hari akhirat nanti adalah bahasa Arab. Dan ahli surga adalah berbahasa Arab. Ahibbu al-Arab li talatin. Cintailah orang Arab karena 3 hal. Li'ani Arabi, karena saya adalah orang Arab, sabda Nabi. Wal Quran Arabi, Quran berbahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah bil jannah Arabi, bahasa di surga adalah bahasa Arab. Jika anda bisa bahasa Arab, bahasa surga. Tidak begitu. Tidak begitu. Ibu dan bapak bisa belajar bisa ngomong bahasa Sunda. Apa pernah kursus Sunda? Tidak. Dari mana kita bisa berbicara? Karena bi'ah lugawiyah, lingkungan berbahasa yang membentuk. Lingkungan berbahasa yang membentuk. Amal gitu mah mundur dia belajar bahasa Arab ini. Nah, jadi dengan apa Allah akan berbicara kepada kita? Kalau melihat hadis Tabrani tadi berarti Allah akan berbicara kepada kita dengan mempergunakan bahasa Arab kalau menurut Tabrani tadi. Yang antara kita dengan Allah tidak ada terjemah, tidak ada penerjemah dan tidak ada dinding pemisah. Bayangkan Allah tidak menyuruh malaikat untuk bertanya kepada orang, tapi Allah sendiri yang langsung
bertanya. Kedua, lidah, tangan, dan kaki yang dulu dipakai ketika hidup menjadi saksi di akhirat nanti dan berbicara. Al-yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Lidah, tangan, kaki akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Cuman pertanyaannya, apakah tangan yang ketika pakai di akhirat atau tangan yang sudah hancur bersatu dengan tangan ketika dikubur? Kita ingat kepada alam ba'ats. Ketika manusia dibangkitkan, bahwa manusia wa nunsyi'akum bima kuntum la ta'lamun ala anubaddila amsalakum, kami mengganti rupa kamu dan kami membentuk kamu dengan bentuk yang baru, khalqan jadid, makhluk yang baru. Berarti bahwa ya, tangan yang kita pakai ketika berhadapan dengan Allah pada saat itu kita dalam bentuk yang baru, tapi tangan yang menjadi saksi di akhirat nanti adalah tangan yang kita pakai sekarang yang sudah bercampur dengan hancur dengan tangan. Nomor 3, ketika Rasulullah SAW membaca sebuah ayat, yaumaidin tuhaditsu akhbaraha, bahwa pada satu hari di mana bumi akan menyampaikan berita-beritanya. Lalu Rasulullah bertanya, atadruna ma akhbaruha, apa sih yang akan disampaikan oleh bumi nanti? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa inna akhbaraha, yang akan disampaikan oleh bumi itu nanti, antashhad ala kulli abdin wa ummatin, bahwa bumi akan menjadi saksi bagi setiap hamba dan setiap umat bima amila ala dohiha, yang dilakukan oleh hamba itu di atas punggung bumi. Lalu si bumi berbicara, amil ta'alayya kada wa kada yauma kada wa kada, kamu telah melakukan di atas punggungku begini hari ini dan hari ini. Seorang bangsat mencuri, lari, dikejar satpam, dikejar hansip, lari ke kebun, nyumput handapun tangkal jauh, cek bangsat, alhamdulillah tetap panggi, masih kena nyebut alhamdulillah. Dia tidak tahu bahwa yang akan menjadi saksinya adalah bumi yang dia injak di bawahnya. Yang bumi itu akan ngomong nanti. Kata bumi adalah amilta alayya kada wa kada, kamu telah sembunyi di atas punggungku begini yauma kada wa kada, hari ini. Kalau orang yakin bahwa bumi akan berbicara dan menjadi saksi nanti di akhirat nanti, tidak akan ada orang yang mau mencuri sekalipun tidak ada orang. Sebanyak apapun uang berada di atas mejanya, dia tidak akan melakukan pencurian karena dia yakin bahwa yang akan menjadi saksi adalah tanah yang ada di bawah dia. Karena yakin. Tapi karena dia punya perasaan bahwa tidak ada yang melihat, padahal hakikatnya tanah yang akan menjadi saksi, itu orang lupa terhadap amalnya. Tapi kenapa orang teatu perebutan malah pas saya alu golok lantaran perebut tanah, padahal tanah yang diperebutkan akan berbicara nanti di hadapan Allah. Akan berbicara. Si A ngarebut waris si B ngarebut waris si A, tanahnya diambil, ini dipotong, galongnya dihilangkan, dipindahkan ke galang lain. Padahal yang akan berbicara nanti tanah itu. Tanah itu. Nomor berapa sekarang? 1, Allah berbicara langsung. Kedua, anggota badan yang dulu kita pakai menjadi saksi.
Ketiga, tanah menjadi saksi dan berbicara. Keempat, sebenarnya hisab Allah itu sudah mulai dari sekarang. Jangan dikata bahwa perhitungan Allah itu nanti. Itu adalah pusat perhitungannya. Tapi proses penghisaban sudah dilakukan sejak sekarang. Karena Allah mengutus para malaikat, ya, untuk mencatat amal yang kita lakukan setiap hari. Dicatat oleh malaikat setiap hari. Sejak kapan dicatat? Ya sejak sekarang. Ini dijelaskan dalam surat Al-Infitar, wa inna alaikum lahafidin. Bagi kamu ada yang mencatat, kiraman katibin. Yang mencatat itu adalah para malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat pekerjaan-pekerjaan itu tanpa pernah lupa dan tidak pernah salah untuk mencatat. Sebenarnya bagi kita tidak perlu repot, bekerja sajalah sebanyak-banyaknya. Urusan nanti amal ayah rumah menyatakan para malaikat, dan tidak usah kita mencatat amal sendiri. Ditakdirkan kurang berusaha rek nyatat amal sorangan di samping loba nu poho omong berkaca. Berapa rim yang harus dipersiapkan kertas untuk mencatat? Itu mencatat yang dohir, sedangkan batinnya tidak tercatat. Untung dipangyatkan ke malaikat. Tinggal kita beramal saja yang banyak, nanti malaikat yang mencatat. Kiroman katibin, jangan punya anggapan bisi tercatat. Nah, kiroman katibin, tidak pernah ada yang terlewat dan tidak pernah ada yang tertukar. Nah, berikutnya nanti di akhirat catatan-catatan itu yang telah dicatat oleh malaikat sejak sekarang dikeluarkan dan diberikan kepada kita dan dijumpainya dengan terbuka. Al-Isra ayat 13. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Kami mengeluarkan bagi dia pada hari kiamat itu catatan yang kami lemparkan, yang dilempar mansur dengan terbuka, yang dicatat sejak hidup. Ketika mati catatan itu muncul, lalu diserahkan kepada kita, buku sudah terbuka. Lalu apalagi yang dilakukan? Al-Isra ayat 14 mengatakan, setelah buku itu diserahkan dan mansur terbuka, ikra kitabaka, sekarang baca catatanmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiban, sebenarnya dengan buku itu cukup menjadi perhitungan bagi kamu. Semua apa yang kita lakukan tercatat dalam catatan itu. Kita berbicara langsung dengan Allah tanpa penerjemah. Anggota badan menjadi saksi yang kita pakai. Tanah yang kita injak ikut berbicara. Sejak sekarang malaikat sudah mulai mencatat. Lalu catatan itu nanti diberikan kepada kita. Lalu setelah itu kita disuruh untuk membaca catatan itu. Kok pelik begitu hisaban Allah sampai kepada 6? Apakah Allah tidak maha tahu? Maha tahu. Dan Allah sudah tahu. Cuman proses itu dilakukan untuk meyakinkan satu keyakinan bahwa betul Allah telah menjanjikan ketika kamu hidup, Allah akan menghisab dengan seteliti mungkin. Tapi tidak paling cukup oleh Allah sampai catatan itu diberikan lalu dibaca oleh manusia. Ada tahapan lagi berikutnya.
mawazin, timbangan amal. Kita jangan memperhitungkan timbangan seperti timbangan di dunia. Cuman mawazin itu satu alat untuk menghitung dan menimbang. Nah, wa nadau mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat yang tidak dizalim sedikit pun seseorang. Kenapa jamak? Sebab mawazin jamak dari mizan. Mizan satu timbangan, mawazin timbangan. Saya baca dalam tafsirnya Sawi menjelaskan dan meriwayatkan timbangan sebagai alat untuk menimbang kebenarannya manusia itu lebih dari 100 timbangan. Itu Sawi menerangkan. Terlepas dari tafsir Sawi, jelas banyak timbangannya. Karena di sini dibentuk dalam bentuk jamak. Pertanyaannya, kenapa mesti banyak? Tidak cukup dengan satu timbangan. Banyak timbangan itu untuk meyakinkan kepada manusia tentang benarnya timbangan itu. Bukankah sering dialami oleh manusia di dunia ketika seorang ragu terhadap apa yang ditimbang? Seorang ibu pergi ke pasar beli telur 1 kilo. Ditimbang di pasar, ditimbang. Datang ke rumah, diangkat keresekna piraku 1 kilo. Cek timbang deui, ditimbang ku timbangan tetangga. Ternyata benar 1 kilo. Jika nama timbangan tetangga masalah, cek timbang deui kan itu, timbang deui. Ternyata benar. Timbangan warung eta mah timbangan can dikir. Jangan mau timbangan anyar, timbang deui benar 1 kilo. Kenapa dilakukan timbangan dan timbangan? Dilakukan itu untuk membuktikan kebenarannya. Sehingga dengan cara itu yakinlah, karena ditimbang tidak dengan satu timbangan. Karena itu mempergunakan jamak. Nah, ini setelah ditimbang akan muncullah di sana nanti. Wa in kanat min qala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Sekecil apapun akan dibuktikan dengan timbangan itu. Cukup bagi kami sebagai alat untuk menghisap. Ketika ditimbang, sekarang ditimbang dengan berbagai macam timbangan. Al-Quran menjelaskan di dalam surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai dengan ayat 9. Ketika dilakukan timbangan, fa'amma man saqulat mawazinuhu bahwa fi 'aisyatir radiyah, yang berat timbangan amal kebaikannya, maka ada dalam kehidupan yang diridhai Allah, berarti surga. Amal kebaikannya berat, surga. Wa man khaffat mawazinuhu, yang ringan amal timbangan kebaikannya, lebih berat kepada amal keburukannya, fa ummuhu hawiyah, berarti tempatnya di neraka. Jadi berat amal timbangan kebaikan surga, berat amal timbangan keburukan adalah neraka. Maka dilihat dari ayat dan hadis-hadis ini, kepelikan yang dilakukan takwim robbani, evaluasi Allah, atau yang dikatakan hisab Allah adalah banyak jenisnya. Langsung berbicara, badan menjadi saksi, bumi ikut berbicara, dicatat oleh malaikat, kemudian buku diperasrahkan kepada kita, lalu kita sendiri yang membaca, lalu dilakukan dengan timbangan 7 tahapan, 7 macam, 7 kali. Nah, ketika ditimbang, kalau tadi yang berat adalah masuk surga, yang ringan kebaikannya masuk neraka, ternyata
ada di antara yang ditimbang itu yang pas-pasan. Antara kebaikan dan keburukannya sama. Kalau tadi kan berat kepada kebaikan surga, berat kepada keburukan neraka. Ini yang pas. Nah, pas. Nah, yang pas itu dijelaskan di dalam surat Al-A'raf. Dia tidak dimasukkan ke surga, dia tidak dimasukkan ke neraka, tapi disimpan di tempat yang tinggi. Tempat tinggi itu namanya Al-A'raf. Kalau tidak masuk surga dan tidak masuk neraka, ditempatkan di tempat yang tinggi, apa kerjanya? Kerjanya nonton. Nonton orang senang dan nonton orang susah. Nonton orang senang tidak berarti senang, nonton orang susah pun tidak berarti pedih. Kita tidak makan selama 1 minggu, tapi tidak halaju anu dahar, tapi ulang dengan dahar. Sakit. Kita disuruh melihat orang yang disiksa, kita sendiri tidak disiksa, tetap juga sakit. Karenanya Ashabul A'raf menonton ahli surga yang senang, menonton ahli neraka yang sedih. Wah, ini wa bainahuma hijabun wa 'alal a'raf rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Antara surga dan neraka ada hijab. Di atas al-a'raf ada penghuni, yaitu laki-laki, ya rijalun, yang laki-laki itu mengenal setiap orang temannya yang ada di surga dan yang ada di neraka dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Lalu mereka memanggil ahli surga, Assalamun alaikum, selamat buat kamu. Mereka sangat menginginkan masuk surga, tapi belum masuk surga. Ini Ashabul A'raf nonton yang senang. 2. Ashabul A'raf pada satu saat dia melihat ahli neraka. Wa idza surifat absaruhum tilqa sabinar. Ketika wajah mereka dipalingkan ke ahli neraka, mereka mengatakan la taj'alna ma'al qawmi dzalimin. Jangan kami jadikan bersama orang yang zalim. Berdi neraka ya Allah, kami tidak akan kuat. Ayat ini diperkuat oleh hadis Ibnu Mas'ud. Paman kanat hasanatu aktar min sayyiatihi biwahidatin dakhalal jannah. Nah, siapa yang kebaikannya lebih banyak dari keburukannya sekalipun kecil satu, dia masuk surga. Paman kanat sayyiatuhu aktar min hasanatihi biwahidatin dakhalan nar. Yang lebih banyak keburukannya sekalipun satu, dia masuk neraka. Wa man istawat hasanatu wa sayyiatuhu, yang sama seimbang antara kebaikan dan keburukannya, kana min ashabil a'raf, mereka termasuk kepada ashabul a'raf. Diperkuat itu Mas. Nah, nanti ashabul a'raf itu habis masa nontonnya, maka ashabul a'raf masuk surga. Ya minimal eta tuh Pak lah. Daripada saudara musuh. Adakah orang mukmin masuk neraka? Ya ada. Kalau kafir jelas. Adakah orang mukmin masuk neraka? Ya ada. Andai kata ketika dilakukan mawazin, timbangan amal perbuatannya, ternyata kebaikannya kurang karena ada keburukannya lebih banyak sekalipun hanya dengan satu, maka orang mukmin masuk neraka. Tapi yang sama ya sabul a'raf, yang berat kebaikan langsung masuk surga. Yang sama ashabul a'raf, kurang kebaikan banyak keburukan masuk neraka. Tapi orang mukmin sekalipun dia masuk neraka, pada satu saat nanti akan masuk surga dengan imannya. Karena itu iman karcis masuk surga. Orang yang tidak punya iman tidak akan masuk di surga.
Karena itu saya suka mengatakan, sapetot-petot na iman. Urang boga iman petot tetap ada harapan, ada keinginan untuk masuk surga. Karena itu iman jangan mau ditukar dengan supermi 100 atau ditukar dengan bebasnya membayar perawatan di rumah sakit. Karena akan kehilangan surga. Maka di dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan, maka pada satu saat nanti ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Lalu setelah itu disaring lagi. Sumaya Allah Ta'ala keluarkan akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min imanin. Keluarkan orang yang telah masuk surga yang di dalam dirinya mempunyai iman sekalipun kecil. Wa yukhrajuna minha. Lalu orang yang punya iman itu dikeluarkan, qadiswadu geus hideung tutung. Nah, lantaran dibelem payul qaula finnah haya, atau dalam hadis dan kalimat lain finnah haya, lalu disimpan pada sungai kehidupan. Payan butuna, maka tumbuh kembali kamatan butul hibbatu fi janibis sahil, seperti tumbuhnya biji pada pinggiran sungai yang mengalir. Alam taro anas takhruju sofro multawiyah. Tidakkah kamu pernah melihat biji yang kering dimasukkan ke dalam tanah pinggiran sungai yang mengalir? Dia tumbuh kembali, mulai daunnya kuning, hijau, berbunga, berbuah, lalu berseri-seri kembali. Setelah berseri-seri, dia berada di mana sekarang? Di surga. Maka setelah dia masuk surga, yakhruju qaumun minan nar, satu kaum keluar dari neraka bi syafaati Muhammad, ada yang dengan syafaat Nabi Muhammad. Fayadkhuluna jannata, lalu orang itu dimasukkan ke surga. Yusammuna jahannamiyyin, maka diberi nama pensiunan neraka jahanam. Ibu-ibu dan bapak, itulah yang dapat kita kaji pada kesempatan ini. Insyaallah menunjukkan ya tentang bagaimana kondisi surga dan bagaimana adalah neraka. Itu mungkin bagian 4 dan bagian 5. Mudah-mudahan makalahnya tidak hilang supaya bisa dicepret. Nah, berikan buku kecil. Terima kasih. Aku qauli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ada kalimat apa itu hadis atau bukan, baiti jannati, apa makna yang terkandung di dalamnya? Rasulullah menjadikan bahwa rumah itu adalah surga. Rumah itu satu kenikmatan. Nah, jannah di sana tentu bukan berarti surga di alam akhirat, tapi digambarkan bahwa jannah itu satu tempat yang nikmat. Berarti kita harus menciptakan bagaimana rumah itu menjadi tempat kembali kita yang nikmat. Karenanya istrinya harus sholihah. Maka istri sholihah adalah satu harta yang sangat menyenangkan. Bukan istri tolihah. Kalau istri tolihah datang kalimah cemberut, jadi tidak jadi surga. Siapakah orang-orang yang berhak sebagai pewaris Al-Quran? Pewaris Al-Quran itu ada 3. Pertama ada zalimun li nafsi, orang yang mendalimi dirinya. Yang kedua ada yang muqtasid, tengah-tengah, dan yang ketiga yang berlomba dalam kebaikan. Maka yang sejajar dengan ashabul a'raf adalah dzalimun li nafsi. Dzalimun nafsi masuk surga dia di ashabul a'raf dulu atau dengan syafaat Nabi Muhammad. Sedangkan muqtasid masuk surga yuhasabu hisaban yasira, dihisab tapi hisabannya enteng. Tapi muqtasabiqun bil khairat yadkhuluna jannah bighairi hisab, mereka masuk surga tanpa dihisab. Apakah anggota badan yang suatu saat sakit tidak bisa dipakai untuk gerakan sholat, apakah tetap jadi saksi nanti di
Ya, tidak ada satu anggota tubuh yang kita pakai ketika kita beribadah kecuali akan menjadi saksi di akhirat nanti. Apakah menjadi anggota BPJS akan bersama dengan asuransi? Ya, saya hanya ingin menjawab dari sisi lain bahwa berobat itu adalah ibadah. Berobat itu adalah ibadah. Tadawu fa innallaha yamdadu da'an illa wa lahu shifa. Allah tidak menciptakan satu penyakit kecuali Allah telah menyiapkan obatnya. Karena itu, usaha apapun yang kita lakukan, misalnya pinjam uang dengan tujuan kita berobat agar menjadi sehat adalah ibadah. Tapi harus nanti dilihat prosesnya. Apabila kasbinya masuk kepada kasbi yang tidak bersih, berarti adalah boleh. Tapi apabila kasbinya adalah bersih, berarti menjadi boleh. Kan itu udah kasbinya. Bagaimana sikap saya sebagai istri menghadapi suami yang sudah tua selingkuh? Iya, terus aki-aki selingkuh. Orang cek aki-aki kalau untuk saling poinar kira aduh. Kumpul. Padahal cek kurang kok. Iya, sudah barang tentu pertama kan ada ini ya, ada tahapan dalam pendidikan itu. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dekatilah dengan cara bijak. Lalu apabila didekati dengan cara bijak, hikmah tidak bisa, mau'idah. Tapi mau'idah pun juga hasanah. Sebab ada mau'idah yang tidak hasanah. So, biasanya gini, kalau kita menasihati seseorang yang telah melakukan kesalahan, bahwa dalam fitri manusia sudah muncul emosi. Rek nasihatan salah, biasanya emosi geus nerap leuwih itulah dia nak betul teh. Dapat uang teh. Tapi karena itu Quran menggandengkan hasanah. Mau hidupnya ngade. Kalau kamu menasihati orang, sekalipun di sini emosi, tetap hasanah harus dipakai. Tapi karena pada hikmah tidak ada hasanah. Karena hikmah itu adalah menasihati seseorang agar menjadi benar sesuai dengan kebenaran. Itu hikmah. Tapi kalau mau hidup pakai hasanah, tidak begini. Adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah hasanah wal mau'idhah hasanah, tidak. Tapi pelebah hikmah tidak pakai hasanah, pelebah mau'idhah pakai hasanah. Kenapa? Karena hikmah itu ialah menasihati sesuatu dengan benar. Tapi ketika kita akan menasihati seseorang mau'idhah yang telah melakukan suatu kesalahan, suka muncul di dalam diri terasa ambak, kensiah dicarikan. Nah, Allah memberi isyarat sana bil hasanah. Lakukanlah mau'idhah itu dengan hasanah. Lalu jika dengan mau'idhah hasanah tidak bisa, wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, lalu kamu berdiskusi. Tapi kenapa wajadilhum fi'il gitu, tidak isim? Yang kalau menurut kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wal mujadalah hasanah. Isim kan? Tapi dipakai fi'il. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini memberi arti lamun kapaksa. Itu maknanya. Lamun kapaksa, kamu bisa melakukan dan memulainya dengan berdiskusi. Nah, kalau ternyata dengan diskusi tidak bisa, mau dengan tidak bisa, jadi ada dalam ayat Al-Quran wallati takhafuna nusujahunna, perempuan-perempuan yang kamu takut dia berbuat nusuj. Sekarang yang nusujnya berarti bukan istrinya kan, tapi yang nusujnya adalah suaminya. Fa'iduhunna, berilah nasihat. Kalau diberi nasihat tidak bisa, dengan menjalan tidak bisa, wahjuruhunna fil madaji'i, tinggalkan dari tempat tidurnya. Keun aki-aki tidak sholat. Terakhir Ustaz, sedang melaksanakan saum Daud, diundang ke walimah, maka saumnya dibuka. Batal saja. Iya. Kalau kita misalnya saum itu kan yang sunat. Saum sunat itu artinya kita bisa untuk batal dan bisa juga kita untuk melanjutkan.
Nah, kalau kita misalnya mau takrim kepada orang yang mengundang, silakan. Tapi kalau misalnya kita punya perhitungan lain, kalau saya tidak suka nantinya akan kesini, tidak apa-apa kita untuk melanjutkan. Itu hanya dilihat dari sisi bahwa apakah batal dan tidak, mana yang lebih afdol, kan? Tergantung kepada tafdil dan takrimnya. Terima kasih.